Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, coba bisa kalian lihat dulu di papan tulis. Di sini ada dua kertas. Yang pertama yaitu kelas impian, yang kedua adalah keyakinan kelas. Jadi kenapa di situ Buana tulis dua itu? Karena ini adalah bagian dari yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kalian sehari-hari sudah melaksanakan disiplin positif. Contohnya setiap kalian bertemu dengan Bapak Ibu guru, kalian sudah mengucapkan salam. Itu contoh disiplin positif. Kemudian bermain dengan teman, tidak membeda-bedakan teman, itu juga namanya disiplin positif. Nah, nanti kita akan bersama-sama membuat yang namanya kelas impian dan keyakinan kelas. Paling awal sendiri adalah kita mulai dari kelas kita dulu. Kemudian kita baru menularkan dengan kelas-kelas yang lain. Karena apa? Kita harus memberi contoh, memberi pengertian kepada kelas yang lain bahwa disiplin positif atau budaya positif itu sangat baik diterapkan di kelas atau sekolah. Nah, sekarang kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau kalian disuruh memilih dua kalimat, dilarang membuang sampah sembarangan, dengan kami meyakini bahwa kebersihan kelas adalah idaman semua murid. Kalimat kalian pilih yang mana? Dilarang membuang sampah sembarangan, dengan kami meyakini bahwa kebersihan adalah idaman semua murid. Kalian pilih yang mana? Nah, kenapa kalian memilih itu? Kalau dalam suatu peraturan ya, kalian selalu terpikirkan dengan sanksi, ya kan? Dengan hukuman. Kalau kalian tidak membuang sampah di tempat sampah, kalian pasti akan kena sanksi. Tapi kalau dengan kalimat kami meyakini bahwa kebersihan kelas, kebersihan lingkungan kelas adalah idaman semua siswa. Kalau sudah meyakini, itu berarti yakin dari diri kita sendiri. Kita tidak memikirkan dengan sanksi yang ada. Dengan kesadaran kita sendiri, oh kalau membuang sampah itu harus di tempat sampah. Tidak perlu, kalau saya tidak membuang sampah nanti saya akan ditegur, nanti saya akan kena denda, nanti saya akan kena hukuman. Nah, itulah pentingnya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dari kelas impian. Nanti kita akan bersama-sama membuat kelas impian kalian masing-masing. Kalian pengen apa? Oh, Bu, saya pengen kelas saya itu adalah kelas yang kompak. Boleh. Bu, saya pengen kelas saya itu kelas yang disiplin. Boleh. Tergantung dengan kalian masing-masing. Kalau keyakinan kelas
bagaimana? Kalau keyakinan kelas seperti contohnya tadi, menjaga kebersihan. Kemudian apalagi? Kalau berangkat sekolah kita harus apa? Harus tepat waktu. Kita harus berangkat sekolah tepat waktu. Itu kira-kira peraturan kelas atau keyakinan kelas? Kira-kira apa? Peraturan kelas. Karena apa? Dalam diri kita, kalau kita tidak berangkat tepat waktu, kita pasti akan kena sanksi. Contohnya disuruh nyapu lapangan, disuruh membersihkan kamar mandi, WC. Nah, seperti itu. Itu namanya peraturan. Jadi kita melakukannya itu tidak dari diri sendiri. Tapi kalau itu dibuat menjadi keyakinan kelas berarti apa? Kalimatnya berubah menjadi apa? Kami meyakini bahwa kami berdisiplin waktu. Kami berdisiplin waktu. Dirubah menjadi tadi yang tadinya apa? Tidak boleh terlambat ke sekolah, berubah menjadi kami meyakini bahwa kami berdisiplin waktu. Nah, bagaimana cara melaksanakan keyakinan kelas itu, disiplin waktu itu? Bagaimana caranya? Dengan mulai dari di rumah, tidur tidak terlalu malam, kemudian bangun pagi, terus apa lagi? Segera mandi sebelum jam 7 harus sudah berangkat ke sekolah. Nah, itu yakin dari diri kita masing-masing. Tidak ada paksaan, tidak ada ketakutan kalau nanti kita terlambat ke sekolah pasti akan dihukum. Nah, itu pentingnya keyakinan kelas dan kelas impian. Paham? Nanti Bu Ana akan kasih kamu kertas satu-satu, setiap anak tolong diisikan kelas impian masing-masing. Kamu pengennya kelas impiannya bagaimana? Kemudian dan keyakinan kelas yang bagaimana yang kamu inginkan di kelas ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Paham ya? Nah, sekarang kalian bisa menuliskan kelas impian kalian masing-masing di kertas tersebut. Nanti semua anak harus menempelkan di kertas depan bagian kelas impian. Silakan.
membuat kelas impian dan keyakinan kelas 8C. Nah, di sini sudah terbentuk keyakinan kelas dan kelas impiannya. Semoga kita kedepannya nanti bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Dari Ibu Ana cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Amin Utomo, teman-teman, Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan pengimbasan guru dalam memenuhi tugas aksi nyata calon guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam acara ini akan dilaksanakan beberapa acara, yaitu 1. Sambutan Bapak Kepala Sekolah, 2. Pengimbasan materi dari Ibu Ana Ferry, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya sambutan dari Bapak Amin Utomo. Waktu dan tempat saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat dan yang paling saya hormati juga teman-teman semuanya, guru SMP 4 Ngawen, bersyukur wajib kita panjatkan pada Allah SWT. Bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, umur yang insya Allah berguna. Baik Bapak Ibu, hari ini acara pengimbasan calon guru penggerak yang bertemakan budaya positif. Baik Bapak Ibu, pada sambutan saya kali ini, saya yang dikeluarkan di sini akan memberikan sedikit paparan tentang pentingnya kita sebagai guru, Bapak Ibu. Kita memiliki 4 pedagogi guru. Maksudnya 4 kompetensi ya. 1 adalah pedagogi, yang kedua profesional, yang ketiga kepribadian, yang keempat sosial. Ada 4 kompetensi guru ya. Jadi diantaranya di sini ada salah seorang dari teman kita, yaitu Bu Ana Ferry, yang dalam hal ini masih dalam pendadaran dalam rangka mencapai tujuan dari niat Bu Ana adalah menjadi guru penggerak. Guru penggerak diantaranya tugasnya adalah yang menggerakkan Bapak Ibu ya, menggerakkan komunitas teman-teman guru ya, dalam memimpin pembelajaran, dalam memimpin pembelajaran khususnya kepada anak juga, karena nanti akan berorientasi pada anak ya, atau student center begitu. Jadi kita support beliau Bu Ana, karena dengan support kita semoga tugas-tugas Bu Ana segera bisa terselesaikan dengan nilai yang bagus dan menjadi guru penggerak dan betul-betul bisa menggerakkan menjadi pemimpin pembelajaran bagi kita semuanya.
Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita mendapat pengimbasan, insya Allah akan mendapat pengimbasan apa yang telah dipelajari Bu Ana, dan mungkin Bu Ana ini tidak hanya istilahnya diklat secara online, ada juga ada penugasan yang 24 jam kelihatannya, saya melihat di story-nya itu 24 jam on begitu, baik tugas berupa video, berupa macam-macam lah, sehingga perlu kita support dan kita doakan semoga Bu Ana betul-betul menjadi atau lulus menjadi guru penggerak dan bisa menggerakkan kita, memimpin kita sebagai leader dalam pembelajaran yang insya Allah sekolah kita akan menjadi sukses karena kita mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan kreatif, dengan menggunakan media. Di antaranya saya lihat itu guru penggerak harus bisa IT juga, ya, TK harus bisa menguasai, ya itu. Jadi intinya TK di dalam pembelajaran itu juga bisa memberikan dorongan kepada siswa kita dalam ketertarikan belajar pada materi tersebut, sehingga saya ingin sekali penggunaan IT atau TK dimaksimalkan. Kemudian jangan lupa yang paling penting adalah memotivasi siswa supaya ikhlas belajar, ya, mempelajari mapel atau mata pelajaran yang ada, sehingga nantinya kita akan mendapatkan output yang insya Allah lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan pengimbasan, dan semoga hari ini kegiatan hari ini bisa lancar dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kegelapan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya hadirkan kepada Bapak Amin. Untuk yang kedua yaitu pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Ana Ferry. Waktu dan tempat dipersilakan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak semua karena telah meluangkan waktu untuk dapat mengikuti acara saya, yaitu pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Saya mengadakan acara ini karena untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu aksi nyata pada modul 1.4. Sebelum kita masuk ke materi, saya ada pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut ibu bapak semua, apakah setuju atau tidak? Nah, saya ingin tahu alasannya kenapa setuju atau tidak. Yang nomor 1, Bu Linda setuju? Saya setuju Karena untuk siswa itu bisa mendisiplinkan anak agar anak itu tahu kalau tidak mengerjakan PR, biar tahu bahwa dia itu tidak mengerjakan dan harus dikerjakan, dan saya akan memberikan hukuman yaitu segeralah mengerjakan.
Terima kasih. Yang tidak setuju? Kenapa tidak setuju? Dalam peraturan pendidikan yang baru itu untuk anak memang tidak boleh dilakukan, tidak boleh ada hukuman untuk anak. Terima kasih. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan atau membersihkan halaman sekolah. Setuju? Setuju? Coba, kenapa setuju? Karena berhubungan dengan hukuman positif seperti membaca itu menambah wawasan anak ya tentang hal apapun itu. Jadi itu menurut saya itu hal yang positif, bisa menambah pengetahuan siswa. Jadi itu lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Dan ditekankan ketika memberi penghargaan itu seperti memberikan contoh juga kepada teman-temannya. Oh ini loh, misalkan bisa menjawab. Ketika bisa menjawab, diberi penghargaan, dia bisa menularkan ke teman-temannya. Oh ketika belajar bisa menjawab pertanyaan atau dapat menyelesaikan sesuatu materi yang dipelajari itu mendapatkan sesuatu apresiasi. Kebetulan saya yakin ketika anak diberi penghargaan kan dia merasa oh saya bisa deh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tapi pada dasarnya Ibu Bapak ya, hukuman ataupun penghargaan itu apapun bentuknya, walaupun itu berupa membaca atau membersihkan halaman itu kan positif ya. Tapi pada dasarnya tidak diperbolehkan, apalagi memberikan penghargaan. Oke. Kenapa tidak diperbolehkan? Nanti kita pelajari selanjutnya. Ada 6 topik dalam budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan disiplin. Jadi kita membuat ditulis di selembar kertas, digenggam. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah sekarang bayangkan yang sangat berharga ini, kira-kira Anda mau membuka atau tidak? Mau membuka atau tidak? Mau membuka Pak? Bu Lasmi mau membuka? Mau. Ada yang tidak mau membuka? Ada yang mau mempertahankan kepala tangannya? Ada. Ya. Membuka dengan syarat. Ya. Nah, jadi apa yang terjadi untuk mau membuka atau tidak itu tergantung dengan diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi semua posisi kontrol itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita berpikir bahwa seorang guru itu dapat memaksa murid dengan seenaknya, gitu. Kita dapat mengontrol murid dengan seenaknya. Tapi pada dasarnya itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Kalaupun murid itu mau kita kontrol, itu karena apa? Karena mereka sendiri yang mengizinkan dirinya kita kontrol, bukan karena paksaan, gitu, okay? Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini mungkin sering kita lakukan
membuat orang merasa bersalah. Nah, jadi di sini itu tidak diperkenankan karena apa? Karena murid akan merasa buruk dengan dirinya sendiri. Dia akan merasa mentalnya down gitu. Jadi minderan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti bujukan. Jadi kita sering membujuk siswa untuk melakukan sesuatu. Mungkin 1-2 kali siswa itu mau manut ya sama kita, tapi nanti ada saatnya siswa tersebut akan menolak apa yang kita inginkan, apa yang kita minta. Jadi ini sangat tidak bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita selalu berpikiran kalau orang tua, terutama guru, itu pasti bisa memaksa murid, punya hak untuk itu. Nah, sedikit perubahan jika kita memaksa anak, walaupun itu sedikit perubahan mereka mau, itu sudah membuat kita yakin bahwa kita berhasil atau kita mampu memaksa atau mengubah mereka, gitu ya. Jadi kita selalu berpikir seperti itu. Walaupun ada sedikit perubahan, misal anak kita kasih hukuman, dia manut-manut saja. Nah, berarti saya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu mereka berperilaku positif atau negatif itu pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi contoh kepala tangan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi dalam teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jika anak terlalu dipaksa, sering dipaksa, itu akan membuat mereka gagal. Tapi kolaborasi, bekerja sama dengan temannya, itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru atau ide-ide baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi kita jangan menanamkan ke anak menang kalah, tapi harus model berpikir menang. Jadi tidak melihat kekurangan kita, tapi melihat kelebihan kita. Berikut ada tentang konsep tentang disiplin positif. Nanti kita akan mempelajari satu-satu. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi kita sering mengartikan kata disiplin adalah patuh. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kalau seseorang itu yakin dengan nilai-nilai kebajikan, pasti dia akan mempunyai motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari diri sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu pembelajaran materi yang pertama. Sekarang yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi ada dua tadi, yaitu dari internal dan eksternal.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang pertama karena menghindari hukuman atau tidak nyaman. Ini merupakan motivasi eksternal. Karena apa? Karena apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ada rasa seperti itu. Jadi kalau tidak saya lakukan, nanti saya akan apa? Nanti saya kenapa? Akan dapat hukuman apa? Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini yang tadi penghargaan tadi. Jika tidak dapat penghargaan, dia tidak akan melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi jika tidak ada penghargaan, ya sudahlah, tidak akan melakukan itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi internal. Jadi tidak memikirkan apakah nanti saya akan hukuman apa yang akan saya terima jika saya tidak patuh, atau penghargaan apa yang akan saya dapatkan. Jadi motivasi internal ini akan dapat menghargai diri kita sendiri. Jadi kita yakin dulu, kita akan yakin dulu, kita akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Jadi restitusi itu mengembalikan mereka kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka harus sadar, oh iya, saya salah, saya harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau mereka tahu bahwa mereka salah, mereka juga harus tahu bagaimana cara memperbaikinya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Saya ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Karena keamanan. Karena keamanan. Selain keamanan, Sanksi, ada sanksinya. Kalau nggak pakai helm, menjalankan iya. karena menjalankan undang-undang. undang-undang, takut akan sanksi, gitu, guys. Tidak ada yang menjawab karena keselamatan. Keamanan sama dengan keselamatan. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena apa? Keselamatan. Terus apa lagi? Mencegah penyebaran virus. Nah, berarti dengan menghormati orang lain, kemudian keselamatan, kemudian kesehatan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa harus seperti itu? Karena disiplin, kemudian menghargai waktu dan orang lain. Ya, jadi dari ketiga pertanyaan ini akan terjawab kenapa tidak peraturan saja, kenapa harus keyakinan. Jadi contohnya tadi, kita yakin bahwa kalau kita mengendarai motor tidak pakai helm tidak akan selamat. Jadi kita harus menggunakan helm. Kemudian kita yakin bahwa 3M itu baik karena menghormati orang lain, karena untuk kesehatan. Nah, dari keyakinan itu sendiri, kenapa tidak peraturan? Kalau peraturan pasti kita akan selalu melanggar. Tapi kalau keyakinan, kita sudah yakin dari diri kita sendiri. Ya, jadi tidak memikirkan entah itu ada peraturan atau tidak, tapi kita sudah yakin dengan diri kita sendiri. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik. Nah, di sini ada gambar dari peraturan kelas yang sering dilanggar, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan terwujud lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif akan menciptakan budaya positif. Nah, di sini saya punya 2 gambar. Yang hijau kesepakatan kelas, yang putih juga kesepakatan kelas. Kira-kira yang mana, gambar yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana?
Hijau atau putih? Yang hijau atau putih? Kalau yang hijau, datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib, itu yang warna hijau. Yang putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Hijau atau putih? Ya, yang putih. Oke. Berarti Bapak Ibu semuanya sudah paham antara peraturan, keyakinan dan kesepakatan. Ya. Karena apa? Karena keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan antara guru dan murid. Nah, di sini saya ada beberapa peraturan kelas. Coba nanti keyakinan kelasnya itu berupa apa? Yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya contohnya apa? Kalau anak itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti rasa apa? Rasa tanggung jawab. Oke. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Apa? Toleransi. Terus apa lagi? Menghargai orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa? Disiplin. Terus ada lagi? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Itu artinya anak dia punya keyakinan kalau datang lebih awal itu membuat kenyamanan diri. Jadi dia merasa nyaman dulu ketika datang lebih awal. Jadi ada peraturan sekolah ataupun tidak, dia sudah merasa nyaman kalau dia datang sebelum bel. Iya. Makanya itu keyakinan kelasnya apa namanya? Keyakinan kelasnya tadi disiplin. Apa? Tepat waktu itu membuat kenyamanan. Jadi dia Disiplin nyaman, waktu, nyaman. Dia nyaman datang tidak terlambat. Ya. Nah itu bisa dikatakan keyakinan kelasnya yaitu disiplin waktu. Kemudian peraturan selanjutnya, jika ada peraturan dilarang melakukan kekerasan, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kalau dirubah keyakinan kelas, melakukan kekerasan, dilarang melakukan kekerasan. Jiwa sosial, kasih sayang. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya apa? Karena untuk apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, kira-kira apa keyakinan kelasnya? Budaya antri, sabar, terus menghormati orang lain juga. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keamanan, keselamatan. Coba jawaban Bapak Ibu semua benar atau tidak? Nah, iya. Maksudnya tepat atau tidak? Kira-kira gimana? Kebanyakan sudah betul, ya. Nah, jadi di sebelah kanan yang putih itu adalah peraturan. Jika kita membuat peraturan, jadi lebih enak kalau kita rubah menjadi keyakinan. Nah, ini tadi yang ditanyakan Bu Ani. Ada hukuman, ada konsekuensi. Oke, bedanya hukuman dan konsekuensi apa? Di sini ada beberapa kasus. Coba, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena tidak mengandung yang positif. Misalnya menulis seperti ini, kan tidak ada positifnya untuk dia. Nulis hal yang sama. Lain kali itu ketika hukuman itu diberikan hukuman yang nanti bisa menambah pengetahuan dia. Misalnya dia dapat bimbingan
mula tidak mau menghafalkan, akhirnya kan dia menghafalkan. Terus di sini yang ingin saya belum mudeng dari yang diterangkan tadi, mumpung belum terlanjur. Sebelum anak itu memiliki keyakinan, kan ada orang dewasa yang meyakinkan bahwa ini itu sesuatu yang positif, yang berguna bagi kamu. Nah itu bagaimana dalam hal ini yang dilakukan guru, pasti kan ada arahan guru sehingga dari anak yang belum memiliki kedisiplinan, dia bisa memiliki keyakinan dulu. Itu apa yang kita lakukan? Terima kasih. Jadi sebelum kita membuat keyakinan atau memberikan keyakinan anak, kita pertama sekali kita harus diskusi kan. Kita diskusi sama anak. Nah, kita bisa menanyakan kelas impian seperti apa yang mereka inginkan. Kita tanya dulu pada anak. Setiap anak, tidak boleh jawaban berkelompok, oke? Jadi setiap anak, seperti kemarin saya sudah mempraktekkan ke anak, nanti akan saya tayangkan videonya. Jadi kita bisa menanyakan kepada anak, setiap anak, tentang kelas impian mereka. Mereka pengen seperti apa? Kelas yang bagaimana yang mereka inginkan? Jawaban mereka macam-macam kemarin. Kelas yang kreatif, kelas yang disiplin, kelas yang tenang, kelas yang... Nah, mulai dari impian-impian kelas tersebut, kita kumpulkan jadi satu. Nanti kita akan kelompokkan, kita diskusi sama mereka. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang dapat kita peroleh dari kelas impian tersebut. Nah, jadi mulai dari situ anak akan merasa, oh iya, berarti kalau seperti contohnya menyimak setiap pelajaran, mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru. Nah, kira-kira itu keyakinannya apa ya? Oh, berarti kalau seperti itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain, menghormati diri sendiri, seperti itu. Pripun Bu Ani? Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita harus diskusi dulu sama anak kelas impian seperti apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ternyata pinter-pinter ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi ada yang keceplosan hukuman. Nah, kenapa yang pertanyaan yang kedua dengan yang terakhir beda? Kalau yang atas hukuman, kalau yang bawah konsekuensi. Ada yang tahu kenapa? Karena sesuai konteksnya. Nah, karena sesuai pelajarannya. Jadi kalau yang atas kan tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Jadi itu disebutnya hukuman. Coba kita cek. Iya. Jadi kita cek apakah jawaban tadi sesuai dengan keinginan? Ada yang salah? Betul semua nih. Berarti Bapak Ibu semuanya sudah paham antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi ada yang bertanya, hukuman dan konsekuensi itu bedanya apa, gitu ya? Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kebanyakan anak akan merasa bahasanya terzolimi, merasa disakiti lah. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, godik bahasanya. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya pas saat dia melaksanakan konsekuensinya tersebut. Kemudian anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu paksaan, tapi kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri.
Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Bukan saya bu, enggak bu, bukan saya bu, nah seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi kalau ada anak yang kita hukum, apalagi kalau kita hukumnya di tengah lapangan, pasti dia akan malu, ya, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, dia hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Dia tidak akan merasa malu, mentalnya tidak akan down. Jadi kira-kira lebih baik mana, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, jadi hukuman itu membuat identitas gagal. Tapi kalau konsekuensi itu identitas sukses, apalagi restitusi. Nah, tadi yang seperti ditanyakan Bu Ani, apa yang harus dilakukan jika anak itu sering melanggar keyakinan kelas? Nah, nanti ada materi tentang restitusi. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita gunakan dalam membuat keyakinan kelas. Ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Nanti saya akan share nilai-nilai kebajikan ini di grup sekolah agar bisa digunakan Bapak Ibu wali kelas membuat keyakinan kelas masing-masing. Nah, ini video praktek saya, ya, kemarin membuat keyakinan kelas bersama kelas 8C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita kalian lihat dulu di papan tulis. Di sini ada dua kelas. Yang pertama yaitu kelas kimia, yang kedua adalah keyakinan kelas. Jadi kenapa itu boleh tulis dua itu? Karena ini adalah bagian dari yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kalian saya ini sudah melaksanakan disiplin positif. Nah, sekarang kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Tidak ada paksaan, tidak ada ketakutan. Kalau nanti kita terlambat ke sekolah, nanti akan itu tentunya nanti kelasnya ini. Iya. Nah, ini adalah kegiatan anak. Dia menuliskan kelas impian mereka masing-masing. Jadi di awal saya minta anak-anak menuliskan kelas impian mereka di kertas yang satunya. Kemudian saya melakukan diskusi dengan mereka. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sesuai dengan kelas impian mereka. Kemudian mereka menuliskan kembali keyakinan kelasnya di kertas yang bagian kertas kelas keyakinan kelas. Ya, jadi ini dibuat keyakinan kelasnya. Jadi nanti hasil dari keyakinan kelas tersebut bisa ibu bapak buat seperti poster, dicetak kemudian ditempel di masing-masing kelasnya, ya, biar anak tahu hasil dari keyakinan kelas mereka masing-masing. Kemarin keyakinan kelas 8C ada 4. Yang pertama tentang disiplin waktu. Jadi mereka yakin bahwa mereka dapat berdisiplin waktu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, bersikap sopan, baik, peduli, jujur, dan saling menghargai. Kemudian yang terakhir kompak dan kreatif. Ini kelas impian yang jawab kompak dan kreatif itu sangat banyak sekali. Mereka pengen kelasnya kompak dan kreatif. Jadi ini saya buat melalui kanvas seperti ini. Nanti bisa dicetak wali kelas, bisa ditempel di kelas masing-masing. Bisa digunakan untuk salah satu penilaian lomba menghias kelas. Tanya dulu sebelum dilanjutkan. Tadi kan dari kelas impian ya, dari kelas impian diturunkan menjadi keyakinan kelas. Jadi diadopsi dari keyakinan ke kelas impian. Yeah. Itu dikelompokkan begitu, diambil yang terbanyak.
tergantung kesepakatan kelasnya. Oke, tergantung kesepakatan kelas. Kalau kemarin di kelas 8C itu karena hanya ada 4 kelompok. Nah, makanya di sini keyakinan kelasnya juga hanya 4 gitu. Oke, keyakinan kelas diambil dari tadi nilai-nilai kebajikan. Nanti saya share di grup Pripon Bu Ani. Oh, oke, terima kasih. Apakah itu bisa digunakan sebagai guru mapel? Kalau guru mapel bukan keyakinan kelas namanya, tapi kesepakatan. Oke, kesepakatan kelas. Kalau setiap mapel bisa membuat kesepakatan kelas, misal hadir 5 menit sebelum pelajaran boleh, kemudian menghargai pendapat orang lain boleh, seperti itu. Terus mengacungkan tangan sebelum mengangkat tangan sebelum bertanya, itu bisa dijadikan sebagai kesepakatan kelas gitu. Oke. Kalau kesepakatan kelas lebih ke mapel masing-masing. Kemudian selanjutnya materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang terakhir penguasaan. Untuk bertahan hidup kita sudah tahu ada sandang, pangan, papan, itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini kebebasan mengeluarkan pendapat, okay? Mengeluarkan pendapat, kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan ide-ide baru. Jadi mereka tidak merasa tertekan. Kemudian kesenangan, kita harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Kita tidak boleh membeda-bedakan siswa. Apakah itu dia lebih pintar ataupun kurang, apakah itu dia dari orang kaya ataupun tidak. Kita tidak boleh membedakan. Jadi mereka itu merasa diterima. Oh ya, saya diterima di kelas ini. Oh ya, saya mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya penguasaan. Kebutuhan penguasaan. Jadi di sini mereka atau setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan ini, yaitu merasa bahwa dia menguasai satu kompetensi. Jadi mereka percaya diri, oh ya saya bisa ini, saya bisa ini. Itu kebutuhan yang kelima. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini yang sangat-sangat penting, posisi kontrol. Ternyata nanti setelah ibu bapak melihat video ini, oh ternyata selama ini saya ada di posisi kontrol ini, selama ini saya ada di sini, gitu, oke? Saya ada videonya, silahkan dipersani. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, terima kasih. Tadi dari tampilan video tersebut, kira-kira Ibu Bapak ada di posisi mana? Campur. Posisi 1, pembuku. Oke. Semoga video tadi bisa menginspirasi kita apa yang sebaiknya kita lakukan, posisi apa yang sebaiknya kita lakukan. Sebelumnya dapat menjawab pertanyaan Bu Ani tadi, apabila anak sudah dibuat keyakinan kelas, tapi dia masih mengulangi kesalahannya, okay? Nah, posisi-posisi tadi, posisi kontrol bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Memang tidak instan, tidak sekali 2 kali langsung ada efeknya ke anak, tapi ini butuh kesabaran kita semua. Jadi, kalaupun sekali 2 kali masih belum, berusaha terus. Gitu.
Ya, selalu sepakat. Nah, video lagi tentang segitiga restitusi. Ini sangat penting untuk kita dalam menyelesaikan masalah sehari-hari di kelas. Penting untuk guru BK, penting untuk semuanya. Bersabar dan hanya mendengar saja. Benar-benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Dalam video itu Pak gurunya sudah menerangkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan bertanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini salah satu beberapa contoh pertanyaan atau penegasan dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi disinilah peran kita mencari alasan apakah perilaku anak tersebut baik atau tidak, pasti ada alasannya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi sebelumnya melalui kesepakatan kelas, keyakinan kelas, maka kita gali apakah anak itu meyakini apa yang sudah dibuat di kelas tersebut. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi anak diminta untuk mencari solusi permasalahan mereka sendiri dengan kita memancing beberapa pertanyaan. Jadi kita coba, kalau dia melakukan ini, oh ternyata salah. Terus yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri itu apa? Jadi anak dipancing untuk dapat menyelesaikan masalahnya mereka sendiri. Kemarin saya juga sudah membuat video dengan beberapa anak mempraktekkan segitiga restitusi. Refleksi, kita sampai ke bagian refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi setelah sesi ini, setelah Ibu Bapak dapat penjelasan dari saya tadi, paradigma apa yang Ibu Bapak dapatkan? Oh, mungkin sebelumnya saya seperti ini. Setelah saya mengikuti sesi ini, seharusnya saya seperti ini. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Perasaannya bagaimana? Tertekankah mengikuti sesi ini atau senang karena dapat ilmu baru? Terima kasih. Kemudian yang ketiga, saya akan menjadi among yang seperti apa? Among itu pendidik, oke? Saya akan menjadi pendidik yang seperti apa setelah saya mengikuti modul setelah mengikuti sesi ini? Kira-kira melalui posisi kontrol tadi, Ibu Bapak pengen yang seperti apa? Menjadi yang di posisi manajer. Amin. Semoga kita semua dapat menerapkan posisi kontrol yang paling ideal yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Mungkin dari saya materinya cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Bapak semua. Oke, silakan. Dari berdasarkan yang sudah disampaikan oleh Ibu Ana tadi, kemudian dari beberapa video yang telah ditayangkan, itu saya tertarik pada saat restitusi kontrol. Pada murid kami, pada murid kita, menurut saya sudah diterapkan dari beberapa restitusi. Kemudian
misalkan kita sudah menerapkan restitusi kontrol, tetapi dari murid-murid kami masih saja ada yang tetap melakukan kesalahan. Nah, kira-kira apa yang harus sebaiknya dilakukan? Oke, terima kasih. Apabila kita sudah menerapkan posisi kontrol, tapi anak itu selalu mengulangi kesalahan mereka, kita bisa meminta bantuan dari guru BK, dari kepala sekolah, ataupun mendatangkan orang tua siswa tersebut. Jadi semuanya harus terlibat dalam restitusi ini. Jadi kita harus selalu berusaha, jangan patah semangat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh anak-anak kita. Saya kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Mungkin yang selama ini saya alami seperti itu. Memang anak itu sulit untuk dikendalikan, sulit untuk mengontrol apa nanti saya pakai. Memang wajah-wajah seperti saya itu wajah-wajah yang tidak ditakuti ya. Wajah kasih sayang dan teman apa gimana. Wajah basic. Mungkin anak-anak itu manut pada ibu guru bapak guru yang wajahnya pelem. Dia manut karena mungkin terpaksa ya, tidak ya karena takut akan hukuman. Ya. Mungkin kalau saya wajah sebenarnya tidak seperti itu. Dan anak-anak ini banyak sekali menganggap saya itu sebagai teman. Padahal dia tidak tahu posisinya gimana di sekolah, bagaimana. Harusnya saya minta dia itu tahulah posisinya di sekolah dan di rumah. Nah, kontrol apa yang harus saya gunakan untuk membuat anak yang nakal. Gitu. Nah, ada posisi ada anak nakal sudah saya sekali teringatkan, tapi belum lama seperti itu. Karena kepada saya itu tidak begitu kurang gas atau gimana. Nah, itu bagaimana kontrol apa yang harus saya gunakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pada dasarnya semua posisi kontrol itu baik. Oke, pada dasarnya semua posisi kontrol itu baik, tergantung dengan kasus yang kita hadapi. Tapi yang paling ideal, ya, yang paling ideal itu adalah posisi manajer, gitu. Ya. Semuanya posisi kontrol itu baik, tidak ada yang salah, tergantung dengan kasusnya. Tapi yang paling ideal yang bisa kita terapkan adalah posisi manajer, gitu. Berikut Pak dulu. Oke, terima kasih. Oke, saya kira cukup 2 pertanyaan saja ya, karena waktunya sudah sangat siang. Dari saya terima kasih, semoga bermanfaat acara siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kita ke depannya, bagaimana mendampingi generasi muda yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ani Lusianti di SMP Negeri 4. Saya mengajarkan mata pelajaran prakarya. Perasaan saya setelah menerima pengimbasan dari Bu Ana, saya sangat senang, terutama materi budaya positif. Saya dengan menerima pengimbasan tadi merasa lebih paham berbagai macam posisi kontrol, dan kira-kira saya sebagai guru atau among berada di posisi mana. Nah, di sini penting bagi saya untuk bisa meletakkan di posisi yang ideal, yaitu posisi sebagai manajer. Walaupun tentunya untuk mencapai posisi sana saya juga masih perlu banyak belajar. Kemudian berikutnya dengan pengimbasan dari Bu Ana tadi, perlu sebagai wali kelas
dan ini merupakan bekal yang sangat baik untuk wali kelas untuk menumbuhkan atau menerapkan keyakinan di dalam kelas, keyakinan yang akan disepakati menjadi agar kelas itu menjadi kelas impian. Saya membayangkan apabila ini berhasil, betapa anak-anak kita menjadi anak-anak yang nanti jangka panjang karena dididik dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, penuh demokrasi untuk menerapkan suatu aturan menjadi kesepakatan. Saya yakin untuk ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang penuh kasih sayang, tertib, hormat pada guru, dan itu menjadi impian, anak-anak impian kita semua, anak-anak impian seluruh Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.